Selanjutnya kita dengarkan kata dari Ketua Umum Karang Taruna Republik. Kepada Terhormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Majelis Pertimbangan Karang Taruna Pancaran Muda Desa Anjani, yakni Kanda Adi Kusmawan KHSSI, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Jadi mungkin teman-teman baru pengurus Karang Taruna banyak yang belum tahu. Jadi beliau adalah sang reformasi untuk Karang Taruna Desa Anjani ya. Jadi dari beliau saya belajar banyak dari beliau, sehingga alhamdulillah Karang Taruna ini seperti sekarang kita lihat sekarang ini ya. Kemudian pertama-tama yang saya hormati sang pemateri kita, yakni rekan saya ya, dulu sama-sama kuliah di samping ya, ini samping tempat acara kita ini, kampus kami dulu sama-sama kuliah dulu di sekitar tahun 2010 sampai dengan 2015 ya. Ya, Bang Rudiman ya, nggak nyangka dulu beliau ini sebenarnya jurusannya bahasa Inggris, saya yang jurusan teknik informatika kok nggak bisa menjadi YouTuber ya. Tapi karena beliau tekun saat menjadi YouTuber dan menjadi kreatornya Lombok Timur, sekarang kita berikan tepuk tangan ya. Ini yang luar biasa. Nah, mungkin nanti akan berbagi pengalaman dengan kita semua, sehingga nanti kita akan rekan-rekan pemuda yang ada di Desa Anjani ini ada salah satu menjadi kreator handal ya, dan insya Allah siap dibimbing gitu. Saya hormati rekan-rekan pemuda ya, dari pemuda dusun, rekan-rekan pengurus Karang Taruna, dan yang hadir juga ada perwakilan dari rekan kita KKN Universitas Mataram ya, selamat datang. Jadi ini lokasi kita sangat sederhana ini. Sebenarnya ini kemarin acara kita mendadak, tapi kita langsung karena kalau kita lama-lama itu kan tidak akan terlaksana gitu. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, sehingga pada sore hari ini kita bisa berada di tempat ini yang berkumpul dengan agenda kita, yakni seminar kreator bersama dengan YouTuber Loading Community. Salam serta salam lupa kita aturkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua sehingga kita bisa seperti yang sekarang ini. Hadirin yang kami hormati, sebenarnya acara ini akan dibuka langsung oleh Pak Kades ya. Tadi kami konfirmasi dari pagi, kemudian tadi ini pas jam 4 ini kami konfirmasi ternyata Pak Kades ada di Mataram. Nah, dialihkan ke Pak Sekdes. Pak Sekdes ada kegiatan juga tadi saya konfirmasi gitu. Jadi meskipun beliau hadir tetap mensupport kita semua, dan insya Allah ini adalah kegiatan yang sangat bagus untuk kita semua pemuda Desa Anjani untuk meningkatkan pengetahuan kita, skill kita. Karena sekarang ini kalau kita tidak menguasai teknologi maka kita dianggap sangat bodoh gitu ya. Beda kalau dulu kalau kita tidak pandai matematika, tidak pandai biologi dan sebagainya, kita dianggap bodoh. Tapi kalau sekarang kalau kita tidak menguasai teknologi, kita dianggap bodoh. Nah, mungkin itu yang menurut saya pribadi gitu ya. Dan teknologi ini sangat berguna sekali buat kita semua. Siapa yang memanfaatkan teknologi, siapa yang bisa memanfaatkan, maka dia akan menjadi cuan semua gitu. Nah, mungkin saya tidak akan berpanjang lebar di sini karena ini mengingat waktu. Nanti mungkin kita banyak diskusi bersama Bang Rudi ya dari YouTuber Community, dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua di acara ini. Target kami, output dari kegiatan ini adalah bukan sekedar sampai di sini seminar ini, akan tapi kita akan membangun sejenis, kita mengharapkan ada konten-konten atau kreator-kreator yang ada di Desa Anjani kita ini. Karena banyak pemuda kita yang hebat ya, banyak pemuda-pemuda, rekan-rekan pemuda di Desa Anjani ini yang hebat konten, tapi mereka masih bingung alur-alurnya. Ya mungkin nanti akan dijelaskan gimana sih cara supaya banyak viewer dan lain sebagainya.
atau gimana cara pemasaran digital marketingnya dan sebagainya. Nah itu jangan sampai hanya sampai sini kita melakukan seminarnya, harus ada output ya. Jadi teman-teman pemuda jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kami di Karang Taruna memfasilitasi teman-teman ya. Jangan sampai meskipun tidak aktif, tidak menjadi pengurus Karang Taruna, silahkan. Kalau memang ada masukannya berikan kepada kami. Insya Allah kami akan memberikan solusi apabila kami bisa. Kalau kami tidak bisa maka akan kami carikan solusi itu kepada senior-senior kami ada yang lain. Nah mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan itu sambutan dari Ketua Umum Karang Taruna misalnya. Selanjutnya doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Agus Jayati. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, untuk menutup acara pembukaan pada seminar kali ini, mari kita berdoa. Yang pertama kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa moderator ya? Pindah anunya aja. Itu aja. Enak. Ya, bisa pindah. Udah Anda bisa. Cek. Cek satu, halo cek, halo, tes, halo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati Ketua Umum Karang Taruna Desa Anjani, yang kami hormati juga rekan-rekan pengurus Karang Taruna dan peserta seminar konten kreator bersama YouTuber Lombok Community, yang kami hormati para tamu undangan, yang kami hormati juga para narasumber kita di depan ini, Bang Rudi ya, Ketua Komunitas YLC. Ya, pada sore hari ini beliau akan memberikan kita wawasan tentang bagaimana di dunia konten kreator, khususnya di YouTube ya. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu saja, akan kita banyak diskusi nanti, ada sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman nanti ingin bertanya bagaimana ingin menjadi konten kreator dan lain-lainnya, nanti akan ada sesinya. Mungkin untuk mempersingkat waktu saja, mari kita dengarkan pencerahan dari beliau. Kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sama-sama kita hormati tentu Ketua Karang Taruna Desa Anjani beserta rekan-rekan dan senior kita di sini Kanda Awan yang sempat hadir juga, dan rekan-rekan para peserta, para pemuda Desa Anjani. Baik, kita langsung saja teman-teman ya. Jadi ini adalah apa namanya, kita seminar konten kreator yang mana ini merupakan peluang cara kita jitu jualan lewat medsos, media online, menjadi peluang di era digital. Nah, jadi sekarang kalau kita jadi penonton itu akan menjadi orang tersingkirkan di zaman sekarang ini, karena semua sudah digital.
Entah kita bisa jualan lewat Shopee, Topet, YouTube. Nah, di sini saya mengangkat YouTube karena dia platform paling terpopuler dan paling bagus karena orang butuh visual sekarang, beda dengan artikel. Nah, tapi sebelum kita ke sana, kita kenalan dulu. Ini pekerjaan saya sehari-hari. Ya, saya tinggal dari Sembalun, aslinya Sembalun. Terus kawin ke Imau dan sekarang beli rumah di Selo. Nah, itu hasil konten semua. Renovasi rumah dan beli sawah segala macam. Dan saya guru SMK di Cendekia. Itu sudah 10 tahun saya mengajar bahasa Inggris. Masih honorer. Lalu saya mengelola 2 blog. Salah satunya di sini di laptop ini. Itu earning juga sudah Google AdSense. Lalu mengelola 7 channel. Yang saya kelola sebenarnya 10, tapi yang murid itu 7. Lalu mengelola 2 toko online di Shopee dan di Topet atau TikTok istilahnya. Sekarang sudah gabung. Dan saya juga bagian di digital marketing umroh. Nah, kalau teman-teman cari kata kunci travel umroh Lombok Timur, itu nomor saya aja muncul di situ. Nah, kita marketingnya di situ. Nah, jadi semua keyword-keyword yang ada di Lombok Timur ini, Lombok Tengah, itu sudah kita kuasai. Nah, ini yang akan kita bahas di sini dan nanti tidak lanjutnya terkait digital marketing ini. Nah, kemudian tren dunia digital di 5.0. Nah, trennya ini sangat sangat pesat sekali karena Gen Z milenial ini semuanya tidak mau kotor. Mereka mau yang simpel saja. Sehingga mereka mencari menjadi kreator, entah dia kreator di FB Pro, entah dia di Reels atau di YouTube, TikToker, Instagram dan sebagainya. Tapi hanya sedikit yang tahu polanya gitu. Sebenarnya menghasilkan uang 1 M sebulan itu gampang, tapi sedikit yang tahu caranya. Nah, ini yang pengen kita bangun di pemuda-pemuda Anjani ini, bahwa itu bisa kita wujudkan dan memanfaatkan media sosial dan HP yang kita miliki. Oke, kita next. Nah, kenapa harus YouTube? Ini trends, belum kita update. Ini pertama Google, ini adalah penelusuran yang tinggi. Google, baru YouTube yang kedua, lalu disusul dengan Facebook. Nah, ini adalah peluang, berarti orang mencari sesuatu, entah itu solusi, berita, informasi lewat platform media yang ini. Jadi kalau kita punya barang, yang jaraknya ke sini gitu loh. Kalau kita mau branding, ya jaraknya ke sini di YouTube ini. Karena orang lebih senang sekarang yang visual, bukan yang membaca. Nah, itu pola yang harus kita pahami, bagaimana tingkah laku, perilaku para manusia ini terhadap mesin itu sendiri. Nah, kemudian tentu di situ ada algoritma. Nah, algoritma itu yang pengen kita kuasai, sehingga bukan hanya bikin konten saja, tapi ketika kita bikin konten, meskipun kontennya maaf sampah ya, tapi bisa naik juga gitu loh. Itu karena kita optimasi di menyesuaikan algoritma itu sendiri, terutama di YouTube ini. Contoh, ini salah satu contohnya. Konten sampah aja bisa laku. Ya, konten tidak bermanfaat itu banyak yang nonton loh. 2 jam tidak ngapa-ngapain itu 1 juta yang nonton. 1 juta kali tonton itu hasilnya 50 juta. 1 juta kali tonton loh, 50 juta hasilnya. 1 video ini ya, saya ngomong 1 video. Tuh, cara membedakan ayam dan kucing untuk pemula. Itu banyak nonton. Itu saya tidak bermanfaatnya gitu loh. Ini adalah peluang gitu. Makanya teman-teman yang pendidikan, yang punya hobi, entah bisa Microsoft Excel atau apa, itu peluang. Yang sampai ini tamparan keras buat kita ya, tamparan keras banget buat kita gitu. Bahwa market Indonesia yang 270 juta itu empuk. Makanya jangan heran kenapa setiap ada nabi palsu itu pasti ada pengikutnya. Karena empuk gitu di Indonesia ini. Nah, begitu juga bikin aja tutorial ya, cara jalan, cara apa gitu, pokoknya out of the box gitu ya, pasti banyak nonton. Kada orang nonton itu penasaran gitu teman-teman ya. Nah, ini salah satu tamparan keras buat kita untuk memulai sekarang ya. Dulu aja 5 jam di atas gunung, di atas awan segala macam kan bisa. Nah, sekarang saya kasih 3 ide konten yang paling cepat menghasilkan uang. Ya, pertama hiburan, tutorial dan kerajinan. Nah, ini
adalah yang hasil riset ini paling cepat. Kenapa hiburan paling atas? Karena orang itu butuh hiburan. Ketika tidur selesai maghrib, pegang HP, cari apa? Hiburan. Ya, nah itu yang mereka butuhkan. Jadi ini adalah salah satu potensi yang bisa dipikirkan sebelum mulai konten. Oh, saya mau sekarang apa nih? Oh, hiburan aja deh. Apa tadi konsepnya? Hiburan kemana? Apakah target marketnya Gen Z aja? Atau orang-orang kantoran saja? Atau orang ibu rumah tangga kayak gitu? Itu harus dispesifikasikan gitu. Harus riset dulu ya. Nah, kemudian kita lihat ini adalah channel teman kita, teman ILC juga, yang Sulastri, yang TikToker, yang dari Sembelia, yang sedang merilis film yang Lenteng Tedes itu. Ini dia channelnya. Dia sudah dapat 1 juta di TikTok. Ini bimbingan kita juga. Dia sebulan sama suaminya digabung itu dapat dia 100 juta. Sulastri ini 100 juta dapatnya per bulan ya. Nah, dia tidak ada skill di situ. Hanya modal HP Redmi 3S. Tidak perlu di HP bagus. Bisa kok. Dia dari Sembelia panas. Tidak ada bahan konten di situ. Kemana dia konten? Ke Sembalun dia konten, peti-peti buah, ke Suralaga dia konten, peti-peti anggur. Ke desa kita dia memberi konten. Nah itulah salah satu bahwa semua itu konten. Kreativitas kita itu harus kita bentuk, harus kita up gitu loh. Ya, di depan kita ini semuanya bisa jadi konten. Tinggal bagaimana kita mengkreasikannya, membahasakan sehingga menarik dan mau ditonton sama orang banyak seperti itu. Ini konten hiburan, kemudian tutorial. Nah ini temen juga dari Bagai Nyaka, anggota ILC, Ismail Panglima namanya. Dia tutorial kayak cara ngetik di Word. Cara ngetik di Word 10 menit. Nah, itu banyak nonton. Padahal Word, tutorial Excel. Nah ini hasilnya per bulan, kita lihat di sini. Itu sampai $4.000 per bulan. Dikali-kaliin 15 kali 4.000. Itu hasilnya di Social Blade. Nah ini hasil dari konten tutorial. Yang subscribernya sekarang 300.000. Nah ini sangat luar biasa. Dia sederhana, dia guru juga. Dan sudah beli mobil. Avanza mobilnya ada, nama channelnya di Avanzanya itu. Nah ini salah satu bentuk bahwa kita bisa. Ya, tutorial sederhana. Itu menurut kita di sini tidak akan laku, tapi di luar sana itu banyak yang nyari. Makanya kita riset dulu. Nah, kalau tutorial itu enak. Dia konten evergreen. Jadi stabil pencariannya dicari sama orang. Nah ini dia untuk contoh konten tutorial. Kemudian kita lari ke konten DIY. Ini teman dari Toya, anggota IRC juga. Dia tidak ngomong, dia tidak bersuara, hanya bikin kerajinan-kerajinan dari bambu. Dia bikin gorong manok itu di videoin, ya. Tapi yang sudah jutaan nonton videonya, ini dari dia orangnya introvert. Tidak ada di videonya itu dia ngomong, tapi banyak penontonnya dari Bangladesh, dari luar-luar negeri itu banyak. Yang komen-komen di situ orang luar negeri sana. Nah ini yang menyebabkan earningnya itu dia tinggi juga. Dia dapat $4.000. Ya $4.000 per bulannya dia dapat. Nah ini dari sejenis salah satu konten kerajinan. Jadi jangan kita bilang, oh saya introvert nih, saya malu depan kamera. Oh salah itu, saya juga dulu introvert. Malu nggak bisa bicara depan orang dulu. Kalau saya ke sekolah itu saya cari jalan-jalan sepi. Ya, jadi tidak ada alasan. Semua kita bisa. Ya, mulai konten apa kayak konten masak sih, ya tidak perlu harus nampilin muka. Karena pada dasarnya di dalam dunia YouTube itu sebagai kreator itu orang butuh bukan muka kita sebenarnya. Terutama tutorial nih, dia tidak butuh muka kita kan. Yang dia butuh bagaimana solusi itu dia dapat gitu loh. Informasi misalkan cara menyelesaikan cara transfer misalkan dari Dana ke GoPay itu kan dia belum tahu. Nah itu poinnya, dia tidak butuh muka kita yang jelek, yang cantik itu tidak, tapi dia butuh informasi itu. Nah itulah yang harus kita pahami bahwa menjadi content creator itu kita menjadi user, menjadi penonton. Ya jangan posisikan diri sebagai kreator. Bukan semau kita, oh saya mau buat ini nih, jangan salah itu. Harus kita riset dulu. Oh ternyata kata kunci ini yang rame nih bulan ini. Buat seperti itu, karena itu dibutuhin sama marketnya yang luas. Ini salah satu contoh kerajinan. Nah sekarang bagaimana tip jualannya di YouTube? Nah ini sebagai peluang untuk mengamankan finansial kita. Seperti saya sekarang sudah freedom finansial, ya jadi sudah banyak saya dapatin dari YouTube, dari blog, dari marketplace dan banyak lagi. Nah ini yang pengen kita
bongkar sekarang ya terkait tips dan bagaimana peluang jualan itu. Nah di sini ada tiga cara menghasilkan. Jadi bukan hanya dari AdSense. Saya tidak menyebutin AdSense di situ. Kenapa tidak ada AdSense? Karena itu bonus. Bisa saya katakan tidak ada uangnya AdSense itu. Tidak ada uangnya AdSense itu. Ini yang paling besar yang tiga ini. Ya. Nah, di YouTube jadi goalnya itu bukan AdSense, tapi yang tiga ini yang paling banyak. Pertama endorse, ya. Endorse itu kadang-kadang teman itu yang Sulastri tadi itu sekali endorse dapat 19 juta satu video. Itu satu kali endorse. Kemarin Hasan itu dapat endorse kemarin itu dapat 2 juta di grup di SMS saya. Ya, dari YouTube-nya. Endorse. Kalau kita nunggu AdSense kan itu sebulan kadang-kadang dapat. Berapa bulan baru kita dapat begitu. Nah, endorse kemudian affiliate. Nah, ini banyak yang salah kepada pemuda-pemuda bahwa dalam jualan itu mereka beranggapan oh harus punya barang nih, harus punya produk nih. Oh, salah itu teman-teman. Salah besar. Ya, saya jualan live di TikTok, live di Shopee tidak punya produk. Saya ambil sampel-sampel produk yang komisinya 10-15% itu yang kita live-kan. Ya, 1000 yang nonton, tidak apa-apa. 2, 3, 10 orang yang beli, udah dapat berapa kita komisi? Nah gitu pola pikir kita. Ya, bisa kita jualan tanpa punya produk, hanya menjadi afiliator. Peluangnya besar sekarang. Di TikTok apalagi, di Shopee lainnya, di YouTube juga bisa kita jualan. Dan produk orang kita jualin. Kita sebagai afiliatornya. Nah ini kemudian personal brand. Nah ini lebih ke bangun branding gitu. Kita bisa bikin kelas online. Saya bahas satu-satu. Pertama di endorsement. Nah buat ibu-ibu bisa atau adik-adik yang cewek bisa endorse-nya nanti jenis kosmetik. Tergantung dari engagementnya setiap kontennya itu. Bisa juga fashion, persiapan bulan Ramadan. Ini empuk banget nih. Sekarang 2-3 bulan sebelum itu sekarang digas kata kunci itu untuk menembak fashion ini. Lalu barang elektronik ya atau barang rumah tangga atau endorse aplikasi. Nah kayak saya tadi malam di grup pas dia balik itu channel saya itu langsung di endorse aplikasi dapat $100 satu malam di endorse sama aplikasi. Saya review ada video saya itu di situs edukasi video cek di situ itu endorse-nya itu situs edukasi video pertama di situ ada video endorse-nya. Nah, satu video yang 4 menit itu dibayar $100, dibayar 1.500.000 itu 4 video itu. Nah ini endorse dari aplikasi ya, aplikasi penghasil uang. Kemudian endorsement dari program pemerintah ya, biasa itu contohnya kayak misalkan nama saya kan itu biasa di endorse sama pemerintah. Sama Ina Pelemong juga itu ada anggota juga dia di endorse sering sama pemerintah. Nah ini salah satu endorsement yang cuannya jauh lebih besar daripada AdSense itu ya. Nah tapi bagaimana biar dapat endorse ini? Tentu kita harus bangun engagement dulu, bangun follower banyak dulu. Tidak mungkin follower kita baru 2, 3, 10 ekor. Nggak mungkin orang mengendorse kan ya minimal 10.000, 20.000, 50.000 follower baru orang akan melirik dan mengemail kita untuk mereka masang endorse. Nah seperti itu polanya. Kemudian affiliate. Nah ini yang saya sebutin tadi di awal bahwa affiliate ini empuk. Ya kita bisa ngafiliat menjadi program Shopee affiliate di Shopee atau di Topet ya di TikTok. Kita bisa ikut gabung di situ, Lazada maupun aplikasi. Aplikasi banyak sekali kita bisa menjadi afiliator ya. Kayak misalkan di Dana terhitung saya sejak menggunakan Dana, saya tidak pernah ngisi saldo. Saya dapatnya banyak dari affiliate itu. Saya sudah dapat 4 jutaan dari affiliate Dana saja. Makanya kalau teman-teman cari cara daftar akun Dana itu video saya muncul. Tapi di deskripsi ada orang daftar, itu affiliate-nya. Kalau orang daftar dapat 15.000. Kalau dia top up 120.000 dapat 1.000. Kalau dia transfer dapat terus begitu dapatnya. Nah itu polanya kalau aplikasi kita bisa menghasilkan lewat affiliate itu. Ya, nah saya main di aplikasi Dana. Dana itu terbanyak penggunanya. 50 juta, itulah market saya gitu loh. Sederhana sekali. Cara bikin akun Dana aja banyak nggak tahu. Kan marketnya Gen Z yang baru selesai sekolah ini kan. Mau pakai beli top up apa istilahnya itu di game-game itu kan, mereka pakai Dana terus. Nah itu marketnya. Nah ini peluang-peluang yang harus kita baca gitu loh. Bahwa semua yang ada di sekitar kita itu adalah uang. Itu adalah uang.
Bahkan teman saya, kemarin saya cerita di Kopdar Diamond itu teman saya dia jualan di Shopee itu air laut. Air laut dia jual per kilo, per liter. Air laut dia jual, cari ini di Shopee. Air laut bilang, muncul itu tokonya. Dan dia jual daun pisang kering. Itu dia jual. Sekam dia jual juga. Laku ternyata di Shopee itu. Itu saya bilang, di 270 juta itu empuk loh. Ya empuk ini. Itu bisa jadi market kita teman-teman. Nah silakan ya jual apa saja. Ada teman itu jual jasa juga. Dia ustadz tamatan mahat, dia jual jasa temani perang kuburan. Dia bikin doa di situ, dia zikir, dapat dia 100 200. Nah kayak gitu. Ya, jasa produk bisa kita jual semuanya. Nah, ini yang bisa kita lakukan dan kita buka pola pikir kita bahwa semuanya bisa kita jual sekarang di digital ini. Nah, ini dia yang affiliate. Kemudian sekarang personal brand. Nah, ini kebetulan saya memang sudah lama nge-branding di Lombok Timur ini sejak tahun 2021. Nah, sehingga saya buka kelas. Itu kelas saya, ya kelas ylc.com, itu kelas YouTube-nya. Ada kelas blog juga saya buka. Ada kelas bahasa Inggris, saya jurusan bahasa Inggris. Ada kelas digital marketing. Ada kelas SEO Google. Ini adalah earning. Makanya kalau mau di freedom finansial itu cari penghasilan 4. Harus dapat penghasilan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kalau sudah dapat earning yang 4 ini, amanlah kita. Harus ada yang masuk setiap hari. Harus ada yang masuk setiap minggu, harus ada yang masuk setiap bulan dan setiap tahun. Nah, disinilah kita dapat semuanya lewat YouTube ini, lewat digital marketing yang saya sampaikan yang tadi itu, semuanya bisa teman-teman. Nah, jadi yang bisa Excel silakan buka kelas Excel, yang bisa Photoshop silakan buka kelas Photoshop. Nah, ini semuanya bisa. Nah, itu adalah 3 untuk menghasilkan uang di YouTube. Jadi AdSense itu bonus, ya. Nah, tadi apa pertama? Yaitu endorse, kemudian affiliate, dan ketiga personal brand. Nah sekarang kita langsung ke achievement. Ini sebagai motivasi buat teman-teman ya. Achievement saya jadi kreator sejak tahun 2019 sampai sekarang. Nah ini achievementnya. Ini yang satu video ya itu dapat 30 juta. Ini satu video ya dalam beberapa bulan gitu. Nah ini salah satu hasil dari channel Situs Edukasi. Kemudian pernah juga sebulan dapat segini. Ini dapat sebulan. Ya, nah, itu kan sudah aman posisi kita. Kita bisa kawin 3-4 kali kan awal ya seperti itu. Nah, ini sudah aman teman-teman. Ini satu channel yuk. Saya bilang tadi 7 channel sudah monet ya. Nah, saya peroleh 10, yang monet 7. Nah, ini salah satu channel yang besar. Banyak sekali channel yang bisa teman-teman kembangkan. Nah, dari ini hasil konten yang ini saya dapatin tahun 2022. Sudah bisa beli mobil, beli motor, beli BTM, dan bikin rumah di Sembalun. Tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, itu dia. Terima kasih atas perhatiannya. Dan silakan. Intinya teman-teman mulai saja dulu. Nanti akan ketemu polanya. Ya, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penyampaian yang luar biasa dari materi kita. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Ya. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya sekilas tentang materi tadi atau dari luar juga bisa kan? Dari yang penting sekilas konten kreator gitu teman-teman. Mau bisa langkah-langkah menjadi YouTuber yang apa lagi itu bisa nanti ditanyakan. Kami sesi pertama kami buka 4 pertanyaan dulu. Yang mau katanya silakan. Oke. Silakan. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara materi yang kami hormati, pertama ucapkan terima kasih
Ya, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber. Pertama, saya sudah diskusi dengan narasumber sebentar tadi mengenai masalah YouTube. Kebetulan saya membuat YouTube itu dari tahun 2021, tapi tidak tahu arahnya kemana. Dan memang cukup kebetulan. Tadi dilihat adalah bagaimana dalam salah satu pembahasan adalah personal branding. Jadi yang perlu saya tanyakan adalah apakah sepenting apa personal branding ketika kita membuat platform YouTube di dunia konten kreator. Nah, itu yang pengaruhnya sebesar apa sih personal branding? Berkaca dari yang disampaikan tadi, ada juga yang diam-diam 1 juta penontonnya, nggak tahu itu personal branding apa dia personal brandingnya adalah hanya tidak mau ngomong atau apa. Lalu kemudian di dunia konten kreator itu apakah ada memang kode-kode yang khas misalnya sehingga membuat viewer kita naik atau penonton kita lebih banyak. Lalu kemudian yang ketiga adalah saya setuju dengan yang disampaikan oleh narasumber. Saya terus terang aja dari sejak boleh dibilang memperakarsai lah Karang Taruna ini dari awal, bukan mendirikan tetapi mengawali Karang Taruna Desa Anjani dari nol. Alhamdulillah bisa dilanjutkan sama Linda Hamzah karena beliau dari awal. Saya dari dunia marketing itu nol sekali. Mungkin kalau membuat produk itu boleh dibilang saya cepat. Artinya karena pernah juga belajar bagaimana mendesain produk baik produk makanan maupun obat-obatan. Kebetulan saya mendalami tentang obat-obatan pertanian dan langsung membuat industri ini juga. Nah, satu yang kekurangan saya adalah bagaimana membranding produk itu sehingga bisa dia dilihat sama orang, lalu kemudian bisa membeli di dalam dunia digitalnya. Nah, itu tuh mungkin yang perlu kita butuh bimbingan dari narasumber, dan mudah-mudahan beliau nanti bersedia menjadi istilahnya mentor kita langsung lah, mentor secara langsung. Lalu kemudian yang terakhir adalah, mohon maaf banyak pertanyaan karena dihubungi sama Pak Hamzah, ya dah saya langsung jadi pesertanya. Saya baru bangun belum bicara begini. Katakanlah kita di dunia pendidikan misalnya, ini teman-teman kita bisa tidak dibuatkan satu komunitas teman-teman ini selesai pelatihan ini? Karena tidak bisa. Sama dengan kita membuat pelatihan dunia kuliner misalkan di Desa Anjani itu dulu pernah kami buat pelatihan kuliner sampai 35 jenis makanan dan minuman. Itu pernah kita laksanakan di Desa Anjani, tetapi satu pun yang sekarang tidak bisa jalan. Kenapa? Karena marketingnya yang tidak ada. Nah, bisa tidak teman-teman pemuda kita itu dijadikan satu community, itu mungkin nanti bisa dibimbing melalui Karang Taruna, entah itu apa modelnya, sehingga bisa saja beliau-beliau ini, teman-teman ini tidak membuat produk, tetapi masuk di dunia digital marketing. Nah, mungkin itu dulu. Banyak pertanyaan saya, mungkin itu dulu yang masih ada. Sekian, ini mudah-mudahan ini kita yang
Jangan sampai kita yang tua-tua ini lebih bersemangat ketimbang yang muda-muda. Ini bahaya. Karena mohon maaf ya, ini mungkin juga teman-teman pemuda, untuk dunia sekarang satu langkah aja kita ketinggalan, dihabisi kita dengan zaman. Nah, ini mungkin yang harus. Jadi sekarang ini adalah bagaimana percepatan kita berpikir dan bertindak. Itulah orang yang menang. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan dan tanyakan. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang lain. Maju sini. Sini ya, anu kecil. Ayo, yang mau bertanya silakan. Maju nih. Yang mau bertanya di sini aja. Ya. Ayo, mumpung aja nih. Ilmu mahal ini. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber pada kesempatan sore hari ini, itu berbicara tentang masalah konten kreator. Semua kita sebenarnya mau gitu, tapi terkendala pada follower. Terus pribadi personal brandingnya ada di desain grafis maupun berbentuk yang Microsoft lah. Nah, tapi kendalanya adalah di follower itu. Nah, kita buat konten sedemikian rupa, termasuklah kalau kita bisa bilang tidak terlalu sampah begitu konten kita. Tapi masalahnya ada pada follower itu sendiri. Nah, termasuk kalau platform atau aplikasi-aplikasi semua sudah kita install, dari aplikasi YouTube segala macam ini semuanya sudah kita install. Tapi masalahnya ada pada follower semuanya tidak lebih dari 500 lah. Kita bisa bilang follower kita di bawah rata-rata dan bahkan jauh dari rata-rata, jauh dari bawah gitu. Nah, jadi barangkali nanti narasumber berikan kami dasar-dasarnya seperti apa untuk menaikkan follower itu, dasar-dasarnya, dan nanti bagaimana menjadi konten kreator pemula khususnya, karena rata-rata kita pemula saja. Jadi mungkin itu barangkali sekian. Wallahu muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dijawab sama narasumber, silakan untuk yang terhormat Bapak Sekretaris BPD untuk bisa di depan untuk bersama. Ya, silakan. Ayo Bapak Sekretaris BPD dari depan. Baik, kami lanjut dari pertanyaan Bapak Ali Gusmawan. Yang pertama, sepenting apakah personal branding ketika kita membuat platform YouTube? Kemudian untuk dijawab satu-satu. Kemudian yang kedua, apakah ada kode-kode yang khas untuk menaikkan pencarian di YouTube kita atau SEO ya, share engine optimization seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana membuat produk supaya banyak diminati orang. Mungkin itu pertanyaan beliau. Kami silakan untuk narasumber dijelaskan dan dijawab. Baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang sangat umum ya, dan ini paling sering ditanya setiap saya mengisi acara content creator.
Pertama di marketing dulu saya jawab. Di marketingnya bagaimana cara membrand produk biar banyak yang beli, biar banyak laku. Nah di dunia marketing itu ada 3, ada marketing 1.0, kemudian marketing 2.0 dan marketing 3.0. Nah kita di Lombok itu masih mengadopsi marketing 1.0 yang langsung just ke produknya gitu. Misalkan nih, oh ini iPhone nih bagus nih, dia begini, langsung produknya gitu. Tidak ke tingkah laku dari user. Nah, kalau kita mau produk kita cepat, itu silakan adopsi yang marketing 2.0. Dia lebih ke memberikan solusi. Ya, oh misalkan kalau teman-teman mau kameranya bagus, ya seperti artis-artis silakan gunakan ini, gunakan seperti itu. Kita lebih ke tingkah laku. Nah itu yang harus kita lakukan sekarang karena Gen Z ini dia bosan dengan kita langsung cek ke produknya gitu. Misalkan kayak pertanian, kita cari dulu masalahnya. Nah baru di situ kita bikin solusi. Bisa saja dengan storytelling atau dengan testimoni, itu sangat banyak akan terjadi konversi di situ ketika kita mulai dengan marketing 2.0 apalagi yang 3.0. Nah itu marketingnya. Bagaimana banyak biar orang branding produk, tentu dengan kita nge-share segala produk kita itu, entah itu di Facebook, entah itu di YouTube dan di Google. Yang 3 platform tertinggi tadi itu, Google, YouTube, Facebook. Nah itu bisa di-SEO-kan, itu bisa dikuasai. Hanya dengan 1 jam itu bisa dikuasai. Ada ilmunya dia situ. 1 jam bisa dikuasai. Oh saya menguasai yang jadi nih produk saya, Sablako misalkan, atau Esteller, sudah muncul sudah di beranda-beranda orang tanpa iklan, tanpa harus bayar, bukan FB Ads atau Instagram Ads, bukan. Ini organik, alami. Nah itu kalau udah muncul dia akan terus muncul. Nanti kita perhatikan di bimteknya karena ya eksekusi. Kemudian apakah ada kode-kode khas agar viewer kita tinggi? Betul. Ada kode-kode khas yang harus kita pahami. Pertama, ketika kita mau viewer kita tinggi, itu kita riset dulu. Ya, jadi dimanapun riset dulu. Pakai Google Trend kah, tingkat laku apa yang 5 tahun terakhir ini. Misalkan kita mau nembak kata kunci jual pupuk misalkan, kita cari Google Trend. Ya, kata-kata kunci ini pencariannya 1000 per bulan misalkan. Nah, itu sudah bagus. Itu yang kita tembak. Nah setelah kita masuk dan dapatkan keyword-keyword itu kita amankan, itu kita jadiin judul, ya kemudian kita jadiin deskripsi, dijadiin teks, rumusnya UTDT namanya, rumusnya UTDT, URL, T title, ya D deskripsi, T tag, UTDT, itu yang kita optimasi, maka mendapatkan view itu gampang. Kalau kita menggunakan rumus UTDT itu, ya, jadi sinkronitas itu yang dibutuhkan sama YouTube. Jadi bukan konten gado-gado, bukan konten posting, bukan, tapi konten yang memang butuh UTDT tadi, sinkron, satu niche, satu pembahasannya, tidak boleh gado-gado. Nah seperti itu untuk meningkatkan viewer. Kemudian yang kedua konsistensi. Nah banyak nih yang ternyata setelah seminggu, sekarang saya yakin nanti 1-2 hari semangat teman-teman nih. Tadi kalau sudah 5 hari down sudah pasti down. Nah gitu. Nah ini yang susah nih, yang ibu istiqomah ini yang susah. Jadi harus benar-benar gitu loh, harus punya goals, harus punya mindset, oh harus bisa nih sehari. Ya bagaimana dikatakan orang berhasil di YouTube itu, dia berhasil istiqomah konsisten selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena di Amerika itu orang dikatakan berhasil training, lulus training itu setelah 6 bulan itu. Makanya bertahan di situ. Fokus satu niche. Main di shotnya, main di video panjangnya, maka pasti ada dari 1000 video yang kita upload atau 100 video kita upload, pasti ada yang viewernya meledak. Di situ kita akan menemukan keyword yang hidup di dalam channel itu. Nah itu yang kita tembak berkelanjutannya gitu, sehingga tidak perlu kita kemana-mana. Jadi sudah ada data atau metadata di dalam video atau channel yang sudah kita upload selama 6 bulan yang tadi. Nah itu dia. Kemudian seperti apa pengaruh personal branding?
Ya, seperti apa pentingnya personal branding ini? Di YouTube. Tergantung. Kalau kita mulai YouTube-nya tahun 2021, kalau di YouTube orang biasa personal branding itu dia sesuai dengan passionnya dulu. Jadi dia kasih orang solusi dulu dan rata-rata dia menampilkan muka. Kalau personal branding, misalkan kayak Eka Prayoga, banyak sekali ya, kayak teman-teman yang di Jawa itu, dia personal brandnya sudah kuat. Jadi dia bangun brandnya dulu, kepercayaan audiens itu dulu, dan itu real, bukan dia niatnya menipu gitu. Nah ini yang harus kita eksekusi dan harus ada bukti dulu di kita, baru kita berani personal brand. Nah di situ dia akan terbangun dan penting banget personal brand ini. Kenapa? Karena kalau sudah bagus personal brand kita jual ganja aja laku dia, kita jual sampah aja laku dia gitu loh. Kalau sudah bangun terbentuk personal brand itu. Nah itu penting sekali personal brand ini untuk membangun dan meningkatkan penjualan maupun jasa-jasa yang kita jual, seperti itu ya. Nah, semoga terjawab. Kemudian pertanyaan yang kedua kita langsung dari Hadi Faryadi ya. Nah ini terkendala di follower, subscribernya. Nah subscribernya tidak naik-naik nih, padahal sudah bagus optimasinya, videonya bermanfaat, tidak sampah-sampah amat katanya tadi kan. Tidak kayak yang tadi video sampah tapi bisa laku, sedangkan saya video bermanfaat kok udah laku. Itulah Indonesia. Yang edukasi itu tidak laku dia, yang bermanfaat itu. Yang sampah-sampah laku. Mau cepat viral, silakan jual paha, jual dada, cepat viral. Tapi dosa jariah kan? Nah, itu yang aneh-aneh itu cepat dia laku. Itulah Indonesia. Yang ingin edukatif, dikit yang nonton. Nah tapi bisa potensi juga untuk mendapatkan follower meskipun edukatif. Ya makanya yang tadi kita riset dulu. Kalau kita jual desain apa, ya tadi beliau di desain grafis, nah silakan riset dulu di situ dan fokus desain grafis dibahas dan berikan orang solusi di situ. Makanya setiap kita mau bikin video itu cari dulu masalahnya. Oh desain grafis biasanya masalahnya apa, di mana misalkan. Itu cari dulu. Setelah itu baru kasih solusi. Ya, karena di YouTube orang lari pertama cari solusi. Kalau di TikTok orang lari cari apa? Hiburan. Nah itu dia pahami. Di YouTube orang cari solusi. Makanya di situ bikin solusi, bikin hiburan juga. Tutorial itu harus dibuat semenarik mungkin. Jangan bebadosan. Jujur ya, kasih bocoran nih. Di YouTube itu udah bisa kita jujur. Jangan terlalu idealis gitu loh. Jadi harus ada kata-kata yang bikin viewer itu terikat di situ. Itu yang saya bentuk. Kira-kira apa gitu, silahkan dipikirin. Ya, itu saya bikin mereka terikat. Contoh misalkan kayak saya kemarin tuh bahas tentang soal P3K. Jadi saya sampaikan di awal itu, jadi harus syaratnya subscribe dulu, follow dulu, tonton sampai selesai, baru saya kasih file gratisnya di akhir video. Nah gitu cara mengikat mereka sehingga mereka mau menyubscribe dan menonton sampai selesai. Ya, karena tidak ada ceritanya orang sekarang. Pasti ada kepentingan. Orang datang mendekati kita ada kepentingan, itu pahami. Makanya di video itu bikin orang itu mau terikat dan apa yang dibutuhin di situ gitu loh. Yang ada bikin dia file kayak bisa saja pulsa gratis kayak link dana kaget yang bisa diakali. Ya, harus kreatif seperti itu. Nah itu yang saya bentuk selama ini adalah alhamdulillah itu worth it banget. Meskipun dia konten tidak terlalu banyak pencarian volumenya, tapi banyak yang nyari. Nah itu salah satu teknik yang semoga bisa teman-teman dapatin untuk mendapatkan viewer. Ya viewer itu gampang. Ya jadi Mas Hadi silahkan konsisten 6 bulan dulu, training 6 bulan, upload setiap hari, maka di situ akan kelihatan dia yang mana video yang viewernya naik. Di situ baru akan muncul metadatanya yang tinggal kita optimasi dan kita tinggal lanjutin metadata yang itu seperti itu. Oke itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Buka sesi. Silakan. Sebelum bertanya silakan sebutkan nama dari utusan mana gitu dan punya pertanyaannya. Sibuk katanya. Wah. Apa itu lagu Pak Bar? Udah
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, saya Faisal dari Krempong. Pertama kali mendengarkan tema ini saya langsung tertarik karena zaman sekarang ini memang harus mau tidak mau digital itu harus kita paling tidak kuasai. Karena perburuan pekerjaan juga di dunia profesional, perburuan pekerjaan juga di dunia worker sangat ngeri. Nah, minimal kita bisa basic ini gitu. Nah, saya pernah mencoba dan berangan-angan lah gitu ya, untuk mengisi kekosongan ataupun mengisi ruang-ruang yang sepi lah gitu, dengan cara healing ataupun jalan-jalan kemana gitu. Nah, setidaknya dari sana mungkin bisa kita minimal mengabadikan momen, entah itu kita kenang ataupun kita ingat-ingat besok lah. Tetapi saya berpikir bahwa kenapa tidak ini kita jadikan konten dan menghasilkan gitu. Nah, hobi sekaligus menghasilkan itu sepertinya menarik gitu. Nah, dari situ saya mulai melihat bahwasanya ada beberapa di YouTube, ada beberapa yang memang misal dia basicnya hukum seperti saya, mereka itu menjelaskan tentang hukum, bagaimana cara ini itu dan sebagainya. Kemudian di sisi lain ada juga yang basicnya matematika, cara menjawab soal cepat dan lain sebagainya. Nah, itu tuh berpeluang gitu. Artinya semua segi kehidupan kita ini ada peluang untuk kita bisa jadikan cuan gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita ya melihat atau menganalisis sekiranya mana yang menjadi cuan, ataupun misalnya dari segi hobi, misalnya nih kita sering jalan-jalan, bagaimana cara kita mencari tahu apa yang menjadi trending atau apa yang menjadi itu dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua, masalah teknis-teknis atau langkah-langkah kedepannya kita sudah tahu nih, oh ini kata kuncinya, bagaimana selanjutnya agar dia menjadi besar ataupun ditonton lah sebanyaknya ataupun sebagainya lah gitu. Terus yang ketiga, masalah marketing ini juga sangat penting saya rasakan, karena mau tidak mau semua kita ini harus bergelut di dunia marketing, entah itu jualan apa lah, nanti jualan jasa, jualan apa gitu, itu menurut saya penting juga gitu. Kebetulan saya basically baru awal-awal menjadi lawyer, nah saya butuh hal-hal yang berbau marketing gitu. Bagaimana cara saya memperkenalkan diri saya di dunia digital lah gitu, agar nanti banyak istilahnya orang-orang yang mau menggunakan jasa kita gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain mungkin sekali-kali yang mau ingin tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Jadi dari Pajaman. Baik, akan berdasarkan pengamatan saya pribadi gitu. Artinya di platform media sosial itu saya sepertinya diklasifikasikan semua aplikasi itu. Misalnya di TikTok kebanyakan penggunanya itu Gen Z gitu. Atau misalnya di Facebook yang kayak sekarang banyak sekali muncul kreator-kreator dari emak-emak itu seperti real Facebook gitu ya, kayak seperti disosialisasikan gitu. Tapi kebanyakan kita sebagai konten kreator pemula itu biasanya sangat senang sekali dengan video-video pendek seperti real misalnya, atau di TikTok misalnya. Jadi pertanyaan saya itu, apakah nanti video-video pendek itu selain real kan kita sering lah tahu bahwa orang bisa berpenghasilan di sana. Misalnya di TikTok ini, apakah dengan kita buat video biasa saja seperti di TikTok itu bisa menghasilkan
selain dari afiliator atau selain dari kita menawarkan produk yang tadi, apakah secara otomatis ketika kita membuat video itu bisa menghasilkan dari sana? Nah, gitu. Selanjutnya dari YouTube yang tadi, bahwa seperti yang kita ketahui bahwa kita memang semua mungkin sudah memiliki akun YouTube lah, tetapi kita dari awal itu kita tidak tahu proses-proses alur ceritanya itu seperti apa dari awal. Kita hanya sekedar buat untuk menonton videonya orang lain gitu. Tidak ada niatan untuk membuat video sendiri dan ditonton oleh orang lain. Nah, jadi kita ingin dari awal misalnya ini, kalau misalnya kita sudah punya bekal sekarang dan kita ingin buat satu akun lah begitu, akun, dan kita sudah punya ide ya, kita ingin itu menjadi baru. Nah, dari awalnya itu seperti apa prosesnya gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cek. Tes baik. Pertanyaan tadi dari lawyers ya, dari Abang Faisal terkait basic digital marketing dan bagaimana biar hobi ini bisa menjadi sebuah earning gitu, penghasilan tetap kita. Kayak tadi jalan-jalan atau pergi kemana pun itu dari ini bisa menghasilkan uang. Saya kasih bocoran. Jadi ada teman saya itu dia ngajar di motor lokong. Setiap dia pergi sekolah itu pakai tripod di motornya dan divideoin sampai sekolahnya. Tapi dia tidak, marketnya bukan Indo, marketnya orang bule. Jadi di bule itu kan kadang pengen dia melihat keadaan desa di Indonesia. Jadi dia pakai judulnya bahasa Inggris dan banyak orang nonton Kanada, Meksiko. Dia main di reel dan dia main di YouTube. Jadi satu video diupload di 2 platform. Nah, itu bisa. Ya. Nah, teman-teman, kalau video vlog sehari-hari, kalau Anda kurang cantik jangan. Ya, apalagi cowok, tidak akan laku di Indonesia. Jadi kalau video vlog jalan-jalan tadi itu yang cantik-cantik itu baru laku. Ya, kalau kita cowok jangan main bude saja bahasa Inggris. Ya, itu riset. Dan itu terbukti gitu. Saya juga mengalaminya. Nah, itu dia bisa menjadi ide, tapi bahasa Inggris seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya biar viral seperti apa? Nah, untuk mencapai viral itu, jadi bukan harus jadi artis dulu, enggak. Ya, banyak kok dari kalangan bukan artis bisa viral. Kita juga bisa viral. Nah, potensi viral itu ada beberapa faktor. Pertama, itu unik, ya, videonya unik. Kemudian videonya memang mengikuti tren, mengikuti yang sedang viral. Bisa nanti saya perhatikan cara mencari kata kunci yang viral ini bisa ketemu. Kita bisa mengikuti jenis kontennya. Ya, viral itu gampang. Ya, asal kita tahu polanya, mengikuti tren yang tadi dan unik dan memang sedang trending gitu loh. Jadi bisa sama videonya, tinggal kita klik aja maka potensi akan viral. Nah, kalau kayak video tadi panjang vlog itu viralnya bisa, tapi lama dia viral kalau video panjang. Nah, yang viral itu video-video pendek, reel, TikTok pendek, YouTube Short itu cepat dia viral. Dan itu polanya gampang. Kemudian bagaimana marketingnya? Karena ini abang ini dia hukum lawyer, sangat bagus sekali jual jasa lawyer. Sekarang kan orang malas kadang-kadang karena seller itu, ingat ya, seller itu mau dirajain, mau dibikin kayak raja. Jadi nanti pas kita marketing itu taruh nomor HP di situ, karena malas mereka klik-klik. Kalau nomor HP langsung ditelepon kan, karena mau kayak raja gitu loh. Sama kayak kita kan, kalau kita mau order misalkan rent-car kan, kita mau dianterin, kita mau digini-gini jemput segala macam. Nah, begitu juga bayar itu harus dipahami. Jadi silakan buka jasa, bikin konten pasal-pasal kan begitu kan, hukum perdana, kalau dia cerai begini hukumnya, apakah dia bagi 2 hasil dia ketika dia kawin. Nah, itu dikasih didikan edukasi kepada masyarakat banyak, karena itu banyak belum tahu.
Karena teman saya itu dia kemarin dia cerai, dikira tidak bagi dua itu hasilnya itu. Akhirnya nyesal dia cerai. Nah itu perlu dikasih lewat tutorial-tutorial bermanfaat seperti itu gitu loh. Nah ini peluang buat hukum, karena itu dibutuhin. Termasuk dia konten evergreen, stabil dicari sama semua orang gitu loh. Karena semua orang butuh hukum. Ya, itu dia dari Mas Faisal. Kemudian yang kedua tadi, banyak platform nih, termasuk Reel, Facebook Pro, YouTube. Ya jadi saya tidak berbicara YouTube saja ya, semua platform. Karena algoritmanya satu, ya. Satu algoritma semuanya. Nah, silahkan main di Facebook Pro, silahkan main juga di TikTok, main juga YouTube, main TikTok juga. Nanti kan ada yang like nanti. Pasti ada yang like. Oh, ternyata ini like nih, dia naik nih. Oh, di situ gitu loh. Jadi bukan harus ke YouTube saja, karena semua rezekinya nggak harus ke YouTube kan begitu. Beda-beda rezekinya. Ada rezekinya di sini, di situ dan seterusnya. Nah, apakah video panjang TikTok bisa menghasilkan? Iya, sudah bisa sejak tahun 2022. Itu video panjang di TikTok sama seperti YouTube, ada AdSense-nya. Jadi selain dari Reel jualan keranjang kuning, itu bisa kita juga menghasilkan uang per bulannya dari TikTok, video panjang maupun video pendeknya. Jadi bukan keranjang kuning saja. Nah itu dia ya. Kemudian proses buatnya seperti apa? Setelah ide-ide kita temuin, sudah lengkap, nah gimana proses buatnya? Nah makanya teman-teman sebelum buat itu turun dulu ke lapangan, ya kan kayak pemerintah kita tidak pernah turun ke lapangan kan? Jadi kalau kita turun dulu ke lapangan gitu loh, apa sih yang dikelola sama orang? Apakah sudah diambil keyword ini? Apakah ramai dia di lapangan atau sepi? Nah itu cek dulu, turun ke lapangan dulu. Nah setelah kalau dia rame, silakan buat. Kalau dia sepi, jangan buat yang rame-rame. Potensi viral itu dibuat, kemudian langkah-langkahnya optimasi dia dan bikin video yang menarik. Ya, jadi bukan harus pakai kamera bagus, tidak. Yang penting videonya itu bagus dan terjawab kebutuhan orang di dalam ketika menonton video kita itu. Nah itu dia langkah-langkahnya. Nah, jadi harus upload lagi dan lagi. Tidak cukup 1, 2, 3 video akan cukup. Karena di YouTube itu bukan kayak kita kayak kita rentenir, tapi kayak kita jualan toko. Makin banyak pilihan produk kita, maka makin peluang untuk kita dapat viewer dan subscriber itu. Makanya saya sendiri tuh berpikir bukan di kualitas, tapi saya main di kuantitas. Sekarang saya sudah upload video itu 8.000 sudah saya sebar di YouTube itu. Buatlah server YouTube itu down. Ayo teman-teman buat ya down gitu loh. Upload aja gitu kan. Gitu. Jadi makin banyak video kita, potensi untuk dapat cuan, viewer, subscriber itu makin besar. Seperti itu ya. Terima kasih. Kembali ke Mas. Ya, tepuk tangan dulu untuk semua pertanyaan yang sudah disampaikan. Ya, mungkin ada lagi kita buka sesi satu kali lagi supaya enak. Ya, yang di belakang Ustaz bisa maju. Apa dipegang? Oh, bisa Inggris. Tamat tahun berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Qasim dari Darul Hijrah. Apa yang disampaikan tadi, tentu pas saya melihat undangan ini dari WA Group, langsung saya tertantang lah untuk mencoba gitu ya, walaupun umur saya bisa dibilang kepala dua ya, tapi mungkin jiwa muda itu masih semangat gitu. Kaitannya dengan konten, sebenarnya saya pribadi sudah menggeluti YouTube sebenarnya dari sejak awal lah begitu. Tapi mungkin karena triknya itu yang belum yang pahami, jadi nanti perlu kita diberikan semacam trik supaya YouTube kita bisa berkembang begitu. Memang saat ini juga saya sudah mencoba termasuk snack video itu. Saya lihat memang lebih
lebih menjanjikan gitu ketimbang YouTube. Kalau YouTube ini kan untuk mencari follower itu sangat sulit begitu. Kayak seperti kita mau memegang gunung apalah daya gitu kan. Tapi kalau kita nonton semacam ini kayak apa namanya yang tadi itu termasuk TikTok ya, kemudian snack video itu, alhamdulillah itu bisa kayak lihat langsung ada bonusnya begitu. Pas kita mau menonton video nanti ada hadiahnya seperti itu. Itu yang bedanya. Kemudian mungkin perlu kita diberikan semacam trik khusus supaya bagaimana kita mengawali. Ini yang sulit sebenarnya. Memang untuk membuat video itu kita banyak menonton video bagaimana cara membuat video yang menarik dan segala macam. Tapi untuk memulai itu yang agak sulit gitu. Sehingga percuma terbuang sia-sia dari waktu kita banyak video tapi tidak menghasilkan seperti itu. Termasuk di Facebook juga kan ada reel itu sudah berjalan kemarin, cuman karena nggak berlanjut begitu videonya, akhirnya memang banyak pengikut sampai 1000 sekian gitu kan, tapi karena sudah berhenti gitu membuat video semacam itu, akhirnya tidak berkembang, ya stagnan lah, sudah ada perubahan. Nah setelah ini saya mengikuti ini, alhamdulillah mungkin kembali untuk ya semacam inginlah mencoba kembali supaya benar-benar nanti apa yang kita buat mungkin bisa menghasilkan seperti itu. Dan terakhir juga mungkin yang perlu ingin saya supaya nanti jangan sampai berhenti sampai di sini kegiatan ini. Bila perlu nanti kita dibikinkan WA group seperti itu khusus untuk pemuda Anjani, supaya nanti ada timbal balik ataupun feedback dari apa yang kita ikuti kegiatan di sore hari ini. Saya rasa seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaan yang kesekian ini. Sudah menggeluti YouTube sejak awal, kemudian mencoba snack video, ternyata lebih empuk. Betul. Ya, jadi snack video itu cepat kita dapat uang, kita dapat koin, itu bisa kita tukar, kita withdraw ke Dana. Nah, kemudian apa bedanya snack video dengan YouTube? Kok YouTube lama kita dapat subscriber? 1 subscriber itu sama dengan dapat 10-20 subscriber atau follower di snack video. Itu presentasi harganya gitu. Jadi 1 subscriber di YouTube itu sama dengan 10-20 follower di TikTok dan di snack video. Apalagi Instagram, perbandingannya lurus. Nah, karena engagementnya bagus, biasa main Instagram itu para yang menengah ke atas. Nah, kita kembali ke YouTube. Nah, snack video itu lebih empuk ketika kita bermain video pendek, lebih ke hiburan. Karena orang sekarang scrollnya cepat. Kalau menghibur dia diam sebentar. Nah, saya singgung tadi bahwa orang lari ke YouTube itu orang mau belajar, orang mau cari solusi. Makanya kita pahami dulu kita ini mau sebagai pemberi solusi atau sebagai penghibur. Nah, kalau kita mau hiburan silakan main di semua platform. Akan ada nanti di platform itu yang banyak viewer dari video yang kita upload. Nah, di situ kita mulai. Nah, jadi sambilan saja gitu teman-teman. Jangan terlalu ngarap, ekspektasinya jangan terlalu tinggi lah kalau di platform ini. Jalani aja dulu gitu loh. Jalani dulu sambil melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas kita. Maka setelah nanti kita rutin 2-3 bulan itu akan kelihatan di hasilnya. Nah, kemudian bagaimana triknya untuk mengawali biar orang mau menonton video kita? Biar video kita menarik. Gimana sih cara buatnya gitu? Apakah harus jungkir balik? Apakah harus nyewa artis yang cantik? Apakah harus gini-gini? Nah, rumusnya satu. Rumusnya satu kalau mau menarik. Satu aja. Ya. Satu aja.
Ntar saya kasih tahu selesai lebaran ya. Canda, rumusnya satu, itu ada di hook 5 detik pertama. Pertahankan itu 5 detik pertama. Jadi bagaimana 5 detik pertama ini itu bikin poin dari video itu, bikin jawaban dari video itu gitu loh. Hook namanya. Ambil kesan pertama ini. Karena tingkah laku orang di media sosial itu di 5 detik pertama ini mereka memperhatikan. Kalau sudah lewat itu cak begitu loh. Kayak ini dah kan, baik itu di YouTube, Short, di TikTok, di snack video, itu pertahankan. Nah gimana cara mempertahankannya? Itu kan ada intisari dari video kita. Itu kita ambil 5 detiknya. Itu yang kita taruh di depannya. Gitu. Poin yang menurut kita paling menghibur, paling akan orang tergantung atau ketergantungan di situ, itu yang kita ambil. Misalkan 10 menit nih. Nah kita cari dari 10 menit itu video mana yang paling menghibur atau paling memberikan jawaban. Itu kita potong, taruh di depan. Baru intronya. Maka itu adalah salah satu trik video kita akan banyak ditonton sama orang. Ya, itu dia teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Tinggal satu pertanyaan lagi. Apakah ada? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya karena ya. Boleh? Boleh. Ya. Kemarin banyak sekali YouTube seperti yang dibilang tadi juga, kita tidak harus melihat dari ide-ide yang pernah yang ingin kita kembangkan gitu. Sebenarnya banyak sekali ide-ide, sebanyak ide itu yang kita buat YouTube gitu kan. Misal ide tutorial, kita buat tutorial tentang hiburan, kita buat tentang hiburan. Nah, bagaimana agar kita tetap konsisten dan mempunyai follower dan ya itulah, supaya konten yang kita buat itu tetap terpost dan tetap aktif gitu. Artinya konsisten kita begitu. Agar supaya kenapa ya? Di YouTube ini kita lihat itu yang kita mau jadikan konten, kita buat ini gitu jadikan konten begitu. Itu sih, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini mewakili pertanyaan yang lain ya teman-teman ya. Bagaimana cara kita agar konsisten? Bahkan kita tidak ngupload sendiri gitu loh. Apakah ada toolnya? Apakah pakai bot gitu kan? Nah, ini menarik sekali. Saya memang mau sampaikan juga sih yang tadi ya. Nah, ini dia bahwa cara konsisten itu, saya biasa ini kan banyak channel saya kelola nih. Jadi saya buat itu 40 video, 30 saya buat video. Itu stoknya untuk satu channel, 1 bulan. Upload 30-nya, lalu saya jadwalin thread sampai 30 hari. Baru lari ke channel yang lainnya. Bikin 30 lagi, upload semuanya, jadwalin. Sehingga dilihat kita di YouTube itu konsisten. Makanya konsisten 6 bulan aja, itu kalau dilihat sama YouTube akan diperhatikan loh. Sama kayak kepala sekolah kan, kalau rajin kan ke sekolah, kok rajin dia nih, rajin dia datang, kan dipertimbangkan sama kepala sekolah. Begitu juga YouTube itu, rajinlah dan fokus satu niche. Nah saya begitu, tadi saya buat 30 video, setiap hari itu saya buat 30 video, 40 video, 60 video, tapi pendek-pendek 3 menit, 2 menit selesai, tidak perlu harus kayak orang, harus transisinya bagus, editingnya bagus, tidak perlu itu. Ya, yang penting tujuannya terjawab, kebutuhan orang terpenuhi. Nah itu cara kita. Jadi konsisten itu pertama harus kita punya goal. Ya dulu ketika saya di SMK itu, pas saya tidak ada, lagi diremehkan sama teman-teman. Saya diremehin nih sama teman internal, bahkan keluarga juga dulu. Jadi saya pasang di situ mobil di tempat kerja saya di SMK itu. Jadi mimpi gitu loh, ini goal saya harus capai. Nah itu yang bikin kita semangat. Akhirnya tercapai ya dalam jangka 2 tahun. Tercapai dan orang-orang yang meremehkan itu malu gitu loh. Karena itulah pantulan, makin kita direndahkan sama orang, maka kita akan mampu lebih jauh. Apalagi kalau ada cerita sama teman ada, saya YouTuber, YouTuber diremehin begitu kan? Begitu saja kesannya orang lombok gitu loh.
Makanya saya mohon maaf ya, saya katakan orang Lombok itu dia mental apa ya, mental gitu dah pokoknya, tidak saling support. Tidak kayak kita di Jawa, mereka adakan program Bopi saling support, saling dukung. Nah bagaimana kita mulai di Karang Taruna ini, mari kita saling support gitu loh. Nanti Pak Karta saya minta bikin grup khusus. Ya nanti ada yang bertanya, nanti bertanya di situ, nanti yang hadir di sini bikin grup khusus. Nanti kita eksekusi di situ, ya. Pertanyaan di situ, ketika ada yang tidak terjawab, di situ kita eksekusi dan kita jawab ya, seperti itu. Nah kemudian konsisten itu memang susah kalau jadi kreator, karena tidak ada yang mengontrol, tidak ada atasan kita. Nah, jadi kita yang mengontrol kita yang punya goal yang tadi itu, bahwa kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Karena ini cara terbaik, cara termudah, cara gampang dapat uang digital ini. Tidak perlu harus jadi PNS sekarang, tidak perlu, ya. Jangan pikirnya harus jadi PNS, harus jadi gini, tidak usah. Kita akan susah, karena saya orangnya tidak mau ditekan kan, makanya saya enak di kreator ini gitu. Kapan-kapan kerja kan enak gitu. Nah, semua kita berpeluang, siapapun Anda, apapun latar belakang, semua berpeluang selama yakin, tekun. Bismillah aja nanti nih, di bulan Ramadan ini eksekusi aja, maka akan kelihatan dia dulu. Ya, nah itu guru, jadi harus konsisten, rajin, tekun, dan buat bikin video banyak, itu dijadwalin sehingga lihat kita rajin sama YouTube itu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Cek. Baik, sebelum kita akhiri, jadi sedikit saya tambahkan, ada pertanyaan tadi dari Ustaz di belakang nih, dari Hijrah. Untuk keberlanjutan acara ini, jadi seperti yang disampaikan oleh pemateri kita tadi, ini akan kita buat grup khusus, jadi kreator pemuda Desa Anjani. Nanti penanggung jawabnya langsung dari divisi media dan informasi Karang Taruna. Ada Saudara Wira sama Kusuma dan ada 4 orang yang Sahrul dan Sumarto Akbar. Nah ini akan tetap, jadi kegiatan kita ini mungkin nanti bisa kita diskusi di sana, semua perwakilan pemuda mungkin, dan kita harapkan masing-masing organisasi pemuda yang ada di Desa Anjani seperti ini harus ada tim kreatornya, tim medianya gitu. Paling tidak tadi ada kegiatan-kegiatan yang bisa didokumentasikan. Nah, hasilnya nanti kreator ini terus seperti yang disampaikan tadi, bahwa ini bisa menghasilkan uang, ya kan? Harapan kita semua organisasi pemuda ini aktif, ya. Entah itu mungkin kita lihat sekarang seperti Facebook Pro kan, Facebook Pro ibu-ibu sedang memasak aja, live streaming langsung. Masa kita pemuda kalah, gitu kan? Dan memang saya juga punya follower 1000 lebih, ya. YouTube saya followernya 1000, tapi konten saya nggak ada isinya. Ya mungkin karena kurang fokus dan lain sebagainya gitu. Nah kedepannya kita harapkan nanti akan dibuatkan grup langsung oleh divisi media dan bisa kita diskusi dan dimasukkan pemateri juga di sini. Dan mungkin bisa kita meet up juga besok, Bang ya. Halo. Bisa kita adakan meet up di tempat yang lain gitu. Nah mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu insya Allah nanti akan dibuatkan grup khusus untuk konten kreator ya dari pemuda Desa Anjani. Ya, nanti kita diskusi di grup, nanti akan dibuatkan. Insya Allah peserta semuanya ini akan masuk ya di grup supaya menjadi